Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih teman-teman semua peserta program mata kuliah Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan di kelas, meskipun minggu ini adalah minggu di mana teman-teman menggunakan hak pilihnya, sehingga sebagian dari teman-teman ini pulang kampung untuk menggunakan hak pilihnya. Selamat mencoblos sesuai dengan hati nurani Anda. Berikutnya saya akan membuat pembelajaran atau perkuliahan di pertemuan ke-10 atau minggu kedua setelah setelah MIT ya, setelah MIT yang sudah disampaikan oleh Bu Andi. Baik, di pertemuan ini saya akan menyampaikan satu pembahasan yang masih relevan, terutama untuk Aswaja. Sebagian dari minhum, dari kelompok-kelompok mereka itu menyebut dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara ada hadis Nabi, taftariku ummati ala thalathin wa sab'ina kulluhum finnar illa millatan wahidah. Illa millatan wahidah. Qalu man huwa ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu agama. Para sahabat bertanya, satu agama itu apa ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa-siapa, kelompok-kelompok mana saja yang mengikuti aku, kata Nabi, dan sahabat-sahabatku. Ini yang kemudian disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau hari ini kemudian kita sampaikan, mereka juga menyebut Aswaja. Salafi, Wahabi, Wahdah, LDII, Al-Irsyad, Matlaul Anwar, Muhammadiyah, mungkin NU, ya. Semuanya menyebut Ahlussunnah wal Jamaah. Maka meminjam istilahnya Profesor Kiai Ma'ruf Amin, Wapres sebelumnya, sebelum Mas Gibran, memberikan embel-embel tambahan setelah kata Aswaja An-Nahdiyah. Ini menjadi ciri khas sebagai aswajanya NU. Jadi semua itu juga berpedoman kepada Quran dan hadis. Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlun itu kan diartikan keluarga. Ya, kalau dilihat slide berikutnya, ahlun itu keluarga, sunnah itu berarti apa-apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, kaulan, wafilan, watakriran, ucapannya, perbuatannya, dan ketetapannya itu adalah sunnah. Sementara jamaah adalah golongan-golongan yang berpedoman atau mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Ini yang kemudian disebut sebagai aswaja. Terus bagaimana aswaja an-nahdiyah itu? Aswaja an-nahdiyah kita tahu, sebagaimana pertemuan sebelumnya kami sampaikan bahwa aswaja an-nahdiyah itu bermadhab fikih satu dari 4 madhab. Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mayoritas atau mengikut lagi, kami yang ada itu bermadhab Syafi'iyah. Kita pernah yang dipakai oleh mbak-mbak yang di kuliah, perempuan-perempuan yang berhijab ya. Karena ini hal yang ya tutupnya tertutup. Nah, yang kita sampaikan ada perempuan-perempuan Indonesia itu jilbab ya itu semua tertutup. Ada ayat tentang al-qur'an jilbabmu sampai pada dada. Jilbab yang dipakai oleh perempuan-perempuan dah talfik, berpindah madhab, bukan syafi'i atau semuanya kecuali kedua mata dan telapak tangan. Ini satu contoh di beberapa praktek ibadahnya sudah talfik. Talfik dalam artian berpindah pada madhab yang lain. Mengapa?
jilbab dalam konteks Indonesia itu berpindah mazhab. Karena perempuan-perempuan Indonesia itu tidak hanya maca, mana, apalagi maca, mana, masa, maca itu dandan, mana itu melahirkan, masa itu bagian dapur. Tidak hanya itu. Perempuan-perempuan Indonesia khas dengan perempuan karir. Artinya beberapa perempuan di kita itu memang kerja bukan sekedar sebagai fitrah saja, melahirkan, menyusui, memasak, dan yang lain. Meskipun memasak itu bukan fitrah ya, laki-laki juga bisa masak, mencuci juga bisa masak, tapi yang fitrah adalah melahirkan, menyusui, menstruasi, itu adalah fitrah perempuan. Tapi perempuan-perempuan di Indonesia adalah perempuan karir. Sehingga satu ilustrasi yang menurut saya logis, mengapa jilbab Indonesia itu sudah pindah madhab, bukan Syafi'iyah, karena perempuan Indonesia itu mengutip dari penjelasan Kiai Asnawi Kudus, kalau perempuan Indonesia itu tertutup semua, maka problemnya sederhana ketika dia itu menjadi perempuan karir, contoh toko, jaga toko, kemudian ada selisih pengembalian uang oleh pembeli, kemudian menyambangi lagi, maaf, tadi saya beli, kembalian uangnya itu kurang. Kemudian ditanya, tadi Bapak beli sama siapa? Wah, saya kurang tahu, karena tadi itu pakai cadar, kelihatan dua matanya saja. Ini juga semuanya sama pakai cadar semua. Ini kalau kita merujuk pada jilbab yang syafi'iyah. Jadi tidak mudah dikenali. Untuk itu ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia ini sudah membaca ke situ. Sehingga menurut saya ikutilah, karena kita ini hidup di Indonesia. Apa mau kita jadi pakai jilbab seperti imam tanya, kecuali telapak tangan. Contoh yang lain, beberapa fikih kita sudah talfik adalah di dalam zakat fitrah. Zakat fitrah, kita berterima kasih kepada Muhammadiyah yang sudah melakukan progres-progres uang. Sebenarnya ini terobosan dari Muhammadiyah untuk pemerintah, termasuk kita akhirnya sebagian dari kita juga menggunakannya. Hanya kalau kita kembali kepada panitia di masjid-masjid untuk NU itu biasanya tetap harus beras. Meskipun ada satu jamaah atau beberapa jamaah yang menyediakan beras untuk dibeli. Jadi zakat fitrahnya dari rumah itu sudah uang, kemudian oleh panitia disiapkan, tolong Pak, beli beras dulu untuk zakat fitrahnya. Karena zakat fitrah yang berlaku adalah sebagaimana bahan pokok yang berlaku di kehidupan atau di lingkungan kita. Maka di Kota Kendari ini, di Sulawesi Tenggara, sungguh menarik. Kalau di Jawa kan hanya beras saja. Ya. Kenapa? Karena bahan makannya adalah beras, padi. Sementara kalau di Sulawesi Tenggara, kita ingat di Muna, bahan pokoknya rata-rata adalah, kemudian di Bau-Bau, di Wakatobi, jagung. Sehingga itu ditolakin kayak sagu. Maka itu di list ya. Zakat fitrah beras 2,5 kilo. Kalau uangnya sekian, ubi sekian, uangnya sekian, jagung sekian, sagu sekian. Sungguh menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama zakat fitrah di Sulawesi Tenggara. Jadi ini sudah talfik, pindah madhab. Ya. Di dalam zakat fitrah memakai jilbab itu. Termasuk yang umum adalah waktu itu penjelasan dari kiai saya, Pak Kiai Mustafa Ruslan, Allah yarham. Bapak Ibu kita yang tindak haji itu syarat dengan talfik. Karena perempuan atau istrinya itu, atau ibu kita, ketika bergandengan tangan dengan ayah kita, itu statusnya tetap, kalau di NU itu kan istri itu tetap sebagai ajnabi, perempuan lain. Sehingga kalau bersentuhan tetap batal wudhunya. Sementara kalau tidak diikat dengan gelang berdua itu, Bapak Ibu kita, pasangan itu, kalau di sana campur aduk banyak orang akan sesat, akan terpisah. Untuk itu ulama-ulama membolehkan talfik, artinya pindah madhab. Menyentuh istri dalam kondisi ibadah haji itu tidak membatalkan. Inilah fikih. Sekali lagi, fikih itu memang dalam artian bukan memudahkan atau menyulitkan. Fleksibel, namanya fikih. Tapi ulama-ulama memberikan rambu-rambu. Tidak semuanya harus dikit-dikit talfik. Kalau kita bukan kelompok dari para ahli, tidak boleh dikit-dikit talfik. Contoh misalkan, kita wudhu pakai syafi'iyah.
Tapi dalam mandi junub tidak mau pakai Syafi'iyah. Kalau mandi junub Syafi'iyah ini khas dan kelihatan sekali. Ya, kelihatan sekali. Contoh untuk manten anyar, ya, pasangan yang baru menikah, itu kalau Syafi'iyah pasti ketahuan sama mertua, terutama ketika setelah akad nikah itu ke rumah istri atau ke mertuanya. Pasti sholat subuhnya ketahuan. Dia mandinya pagi terus sholat subuh. Kalau tidak, kita malu, subuhnya masuk kesiangan. Ternyata mantu saya sholat subuhnya itu tidak jelas. Akhirnya kita bangun pagi, mandi, baru sholat subuh. Tapi kalau tidak Syafi'iyah masih aman. Ya. Inilah fikih di dalam Indonesia. Mayoritas memang Syafi'iyah, tapi untuk beberapa praktek ibadahnya sudah talfik, seperti zakat fitrah, penggunaan jilbab, ketika ibadah haji Bapak Ibu kita. Baik, ini definisi aswaja sudah kita sampaikan. Jadi ahlun itu artinya keluarga, golongan atau pengikut. Sunnah itu ucapan, perbuatan, dan takrir Rasulullah. Sementara al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat pada masa Rasulullah yang telah diberi hidayah. Tadi, ma'ana ali wa ashabi. Kulluhum, semua ormas-ormas telah mendeklarasikan bahwa dirinya adalah aswaja. LDI, dia tidak mau disebut bukan aswaja, semua aswaja. ICM aswaja, Salafi aswaja, Wahabi aswaja. Kenapa? Karena dia berpedoman kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti, qaulan, fi'lan, wa taqriran. Begitu juga dengan apa yang dikerjakan oleh sahabat juga diikuti. Sehingga semua menyebut dirinya aswaja. Bagaimana dengan NU? Maka ulama-ulama termasuk Kiai Ma'ruf Amin menyebut aswaja an-nahdiyah sebagai pembeda dari kelompok mereka. Mengapa kita harus pakai aswaja an-nahdiyah? Sebenarnya tidak masalah. Karena mereka ini untuk berhubungan dengan negara berbeda. Kalau aswaja an-nahdiyah, aswaja yang NU ini sudah selesai, Pancasila menjadi dasar negara. Mereka tidak. HTI dibubarkan karena ingin mengganti ideologi Pancasila. Mereka tidak merasa risih kalau negaranya diganti. Jamaah tabligh tahu, nah, jamaah tabligh contoh, dia itu hampir sama dengan aswaja an-nahdiyah, sama dengan kita, orang NU. Dia jamaah, selalu ngajak orang-orang lingkungan ketok pintu, monggo mas, mbak, jamaah. Tapi satu kata yang berbeda kita dengan jamaah tabligh, mereka tidak menggubris, tidak peduli kalau negaranya itu mau diganti, negaranya mau dihancurkan dengan aliran-aliran yang tidak seperti saat ini. Ya, makanya jemaah tabligh wiridan masih keras, bismillahnya keras, hampir sama, ziarah kubur masih kuat, silaturahim masih kuat, apalagi itu ya. Yang khuruj itu jemaah tabligh. Tapi kata kunci yang membedakan kita, mereka tidak peduli negara mau hancur apa tidak. Siapa yang membackup, membela negara? Hanya aswaja an-nahdiyah. Hanya kita semua yang membela negara. Omong kosong. Pancasila mengutip Gus Islah. Ya, sampai cari di YouTube-nya Gus Islah. Omong kosong. Pancasila bisa eksis sampai hari ini kalau tidak ada orang NU. Karena NU membangun hubungan dengan negara adalah totalitas. Meruntak negara, meruntak pemimpin yang sah itu adalah tauhid. Apapun itu. Jadi melegitimasi pemimpin yang sah itu ya patuh lebih baik daripada menolak atau membuat negara lain. Inilah yang kemudian sampai hari ini Pancasila masih diperingati 1 Juni sebagai hari kesaktian Pancasila. Selain orang NU tidak ada. Jemaah tabligh yang paling mudah. Dia tidak peduli mau diganti apa negara kita itu. Oke, itu definisi aswaja. Berikutnya adalah ini tadi yang sudah kami sampaikan. Ahlussunnah jamaah atau disebut aswaja sebagai syaratul a'dham, golongan terbesar dalam umat manusia. Menurut Kiai Profesor Said Akil Sirot, Ketua PBNU sebelum yang sekarang Kiai Yakul, Gus Yahya, hari ini ormas itu ada 13. Jadi mungkin sudah tambah berapa lah. Untuk ke 72 masih lama ya. Sehingga guyonan tandaan para kiai-kiai untuk hari kiamat masih lama. Karena 72 baru ada 73 baru ada 13 atau berapa kelompok. Sehingga agak berat untuk kiamat. Nah, golongan yang besar ada sawatul a'dham, golongan terbesar dari umat manusia. Coba, mayoritas
umat Islam di Indonesia adalah Syafi'iyah itu cenderung ke Nahdlatul Ulama, ke aliran Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Coba pesantren-pesantren, madrasah-madrasah itu basis-basis NU. Jadi ngomongin pesantren adalah NU. Ngomongin pendidikan memang Muhammadiyah. Di luar itu enggak. Jadi dua hal yang dua ormas yang besar, NU dan Muhammadiyah. Maka ini dua saudara yang sebenarnya dulu itu sama-sama Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan itu sama-sama tokoh yang dibesarkan dengan guru yang sama. Itulah hebatnya ulama-ulama kita. Yang satu khas pendidikan formal sampai hari ini perguruan tinggi Muhammadiyah luar biasa, rumah sakitnya luar biasa. Tetapi ngomongin pesantren, hanya orang NU. Pesantren tidak hanya pesantren, sekarang juga ada pendidikan formal, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan ma'had ali. Pak Jalil adalah salah satu produk di pesantren. Semua itu dilalui. Baik, yang berikutnya adalah, jadi terminologi aswaja untuk kita adalah aswaja an-nahdliyah sebagai syawadul a'dham, golongan terbesar. Berikutnya adalah di dalam akidah. Di dalam akidah, aswaja an-nahdliyah itu mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dua tokoh ini yang selalu di dalam akidah, di dalam teologi. Kita ingat di kelas sudah kami sampaikan, tokoh al-Asy'ari adalah tokoh moderat. Ada paham Qadariyah, ada paham Jabariyah, ada paham Mu'tazilah, ada paham Khawarij, ada paham Syiah. Al-Asy'ari ini menggabungkan antara paham Qadariyah dan Jabariyah. Paham Jabariyah muncul sebagai klaim dari pemerintahan era Utsman bin Affan untuk melegitimasi pemerintahannya, maka dia mendeklarasikan atau menyebut, mengopinikan ke masyarakat bahwa kepemimpinan saya adalah semata-mata takdir Allah. Jadi dia pakai paham Jabariyah. Lalu kelompok-kelompok lain merasa resah dengan klaim-klaim itu. Lahirlah kelompok sebelah namanya Qadariyah. Tidak bisa dong, saya juga bisa merebut kekuasaan itu. Jadi antara aliran Jabariyah dengan pedoman wa ma rumaita idza rumaita walakinna Allaha rama. Kalau kamu melempar, betul-betul melempar, itu hakikatnya bukan kamu yang pemimpin di era Utsman bin Affan, gubernur di era Utsman bin Affan, itu adalah Allah yang mentakdirkan. Paham Qadariyah adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka merubah nasibnya sendiri. Jadi kita bisa cerdas, harus belajar, kita bisa sukses, harus kerja keras. Semua adalah Qadariyah, kemampuan diri kita. Inilah dua hal yang berbeda. Satu aliran Tuhan, ya, totalitas Allah yang berkehendak, seperti Syekh Siti Jenar mungkin waktu itu, meskipun banyak versi tentang cerita Syekh Siti Jenar. Yang kedua adalah tidak terlibat, semua adalah akal sehat kita, gitu, akal sehat kita. Nah, NU Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah di tengah-tengah di antara tokoh atau aliran dua ini, moderat. Nanti kita sampai pada bagaimana kita membangun hubungan yang baik. Nanti ada 4T, ya. 4T itu adalah tawasud, tawazun, tasamuh, dan ta'dil. Baik, kita lanjut. Untuk itu, Syekh Murtado Az-Zubaydi dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ketika diucapkan istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka adalah pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ya, sekali lagi, di dalam tauhid, dalam akidah, kita mengikuti dua imam, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Aswaju mempertegas dalam bermadzhab, baik dalam akidah, fikih, maupun dalam tasawuf. Dalam madhab fikih misalkan, tadi kita sudah sebut ada 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Ingat, kita tidak perlu risi, kalau saya sebut sebagai Hanafiyah, itu berarti ya-nya itu ya nasabiyah, aliran Imam Hanafi, Malikiyah, aliran Imam Maliki, Syafi'iyah, ini mestinya Syafi'iyah tulisannya, aliran Imam Syafi'i, Hambaliyah, aliran Imam Hambali. Ulama-ulama ini, imam-imam ini tidak menyebut dirinya itu tokoh, tapi audien, jamaah lah yang menyebut, mengikuti Imam Hanafi, mengikuti Imam Maliki, mengikuti Imam Syafi'i. Keempat-empatnya adalah saudara.
dan sudah sering dipraktekkan oleh guru-guru kita. Kalau Gus Dur jadi imam di basisnya Muhammadiyah, konon kunutnya itu tidak dibaca ketika sholat subuh. Sebaliknya Pak Malik Fajar yang tokoh Muhammadiyah jadi imam di basisnya jamaah itu orang NU, dia pakai kunut ketika sholat subuh. Inilah indah ya. Bagaimana soalnya? Ya tetap sah. Yang tidak sah adalah mereka yang tidak sholat. Jadi kadang furu'iyah itu tidak perlu dibesar-besarkan. Toh masih sama kita ini. Masjid adalah rumah Allah. Siapapun ya, kecuali ada beberapa golongan yang konon kalau saudara kita muslim sholat di situ terus dicuci ya. Ini kan naudzubillah min dzalik. Memalukan ya. Jadi kita injak masjidnya dicuci. Memang kita najis ya. Nah, ini jadi ada beberapa aliran yang sebenarnya sudah dirumuskan oleh para tokoh-tokoh, para ulama di MUI itu masih dianggap golongan yang tidak bisa bergabung. Karena MUI adalah keterwakilan dari ulama-ulama yang berafiliasi ke pemerintah. Berikutnya adalah di dalam tasawuf. Itu kita mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali tadi, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Baik, jadi sekali lagi, Aswaja Anadiyah adalah selalu berpedoman pada bertauhid, berteologi pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam fikih bermadhab salah satu saja, seperti tadi prakteknya. Mayoritas di kita adalah Syafi'iyah, yaitu aliran Imam Syafi'i. Aliran Imam Syafi'i itu ya cenderung ke Nahdlatul Ulama atau Aswaja Anadiyah. Apa itu? Bismillah dikategorikan ayat pertama di dalam Quran surat Al-Fatihah. Maka kalau di NU, Bismillah di dalam awal Al-Fatihah itu dibaca jahar karena dia ayat pertama. Berbeda dengan bukan Syafi'iyah. Bukan Syafi'iyah itu tidak dihitung sebagai ayat, sehingga dia Bismillahnya pelan-pelan. Tetap dibaca, bukan tidak dibaca. Bismillah dibaca pelan-pelan, baru Alhamdulillah langsung begitu. Tapi kalau NU, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, keras semua. Karena ayat pertama di dalam Quran surat Al-Fatihah adalah Bismillah. Yang kedua, ciri-ciri amaliyah Aswaja Anadiyah adalah di dalam sholat Jumat ada 2 azan. Ya. Sholat subuh pakai kunut di rakaat kedua. Wiridan dibaca jahar. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak perlu Assalamualaikum, kan salam penutup baik ketika mensolatkan jenazah. Apalagi Sayyidina itu ciri-ciri orang NU membaca Sayyidina. Apalagi dan banyak nanti ada di pertemuan ini kedua, tiga, empat ya, keempat atau kelima ya, keempat atau ketiga nanti kita bicara soal amaliyah. Nahdlatul Ulama atau Aswaja Anadiyah, termasuk teman-teman harus segera mengisi Google kan di grup, segera diisi terutama untuk maba sekitar 400 orang itu. Kemarin sudah saya cek sudah 134 dari 400 maba. Mengapa itu perlu saya minta diisi? Karena untuk melihat jenis kelamin. Jenis kelaminmu itu NO beneran, NO karbitan, NO original atau NO KW. Anda ini belajar NO karena di Unusra, atau NO memang amaliyahnya NO, tapi belum tahu namanya apa. Meskipun dari 134 sudah saya cek, rata-rata itu. Tidak tahu ya apakah Anda mengisi itu ikut-ikutan saja, bukan seperti yang Anda praktekkan dalam ibadah sehari-hari, kita tidak tahu. Nanti kita cek di kelas. Nah, itu diisi ya, mulai dari kunut, wiridan, ziarah kubur, baca yasin, percaya bahwa orang meninggal itu kalau kita kirim doa itu sampai ya. Dan seterusnya. Nah, itu segera diisi. Baik, Aswaja menteri saya ini sebenarnya sekali lagi hendak berbicara soal Aswaja tidak sekedar Aswaja An-Nahdiyah pada tadi, ya, pada 3 isu, bertauhid, bermadhab, dan bertasawuf. Tidak sekedar itu. Kalau itu iya. Aswaja kemudian, yang tadi itu seperti berfikih, bertauhid, bertasawuf, itu lebih pada madhab. Hari ini yang mau kita sampaikan adalah Aswaja sebagai manhaj, metode. Manhajul fikir, metode berfikir, dan manhajul harokah sebagai sebuah gerakan, metode pergerakan. Baik, Aswaja mengkristalisasi menjadi sebuah madhab atau golongan yang terorganisir. Di Indonesia ketika mendengar kata Aswaja, maka langsung terjemadah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul apa Nahdlatil? Nah, karena Anda bukan orang santri, sebenarnya mau menahdlatul, mau nahdlatil bebas. Ya. Karena itu kan
nanti dilihat di kalimat atau kata sebelum Nahdlatul Ulama. Kalau ila Nahdlatul Ulama, kadang Nahdlatul, kadang Nahdlatul, tergantung apa amil yang masuk ya, di dalam ilmu nahwu itu amil yang masuk. Tapi dalam bahasa Indonesia boleh Nahdlatul Ulama, boleh Nahdlatul Ulama. Baik, hal ini tidaklah aneh karena NU merupakan satu-satunya organisasi keagamaan di Indonesia yang secara konsisten mendakwakan aswaja. NU lah yang secara konsisten mensyiarkan tentang hubungan masyarakat dengan negara tadi, di mana mencintai negara adalah hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ini adalah kaidah atau nilai juang para aktivis-aktivis NU lewat Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi cinta negara, membela negara adalah bagian dari iman. Jamaah tabligh tidak. Jamaah tabligh persis amaliannya kita, tapi negara mau diganti, negara mau hancur, negara mau bla 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 bla, tidak ada urusan. Yang penting dia khurujna jalan. Jadi tidak ada kepedulian mereka. Mungkin yang lain juga sama. Maka Pancasila hari ini hanya ada karena NU masih kuat. NU Aswaja masih kuat. Mereka Aswaja, tapi bukan Aswaja An-Nahdliyah. Karena bagi dia mau diganti Pancasila syariat atau Pancasila Islam. Tidak ada itu. Pancasila sudah final. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Mau tahu? Redaksinya itu kan dulu itu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi umat Islam. Ini kan seakan-akan spesifik untuk orang Islam. Luar biasanya ulama-ulama kita melalui para ahli, istikharah dan yang lain, maka muncullah kata satu, ketuhanan yang Maha Esa. Maka bagi kita siapapun yang menjadi warga negara adalah yang penting bertuhan. Menarik lagi, kemudian satu lagi selain 6 agama adalah kepercayaan sudah dilindungi, sudah diakui sebagai konstitusi. Konstitusi sudah mengaku sebagai satu aliran kepercayaan. Meskipun prakteknya berat, karena beberapa admin atau bagian IT-nya institusi itu tidak menambahkan, mestinya kan agama garis miring kepercayaan. Jadi bagi agama, 6 agama ini disebut. Bagi yang tidak beragama, tapi kepercayaan, punya aliran, dia bisa menuliskannya. Prakteknya, ketika bicara agama, termasuk di dalam naungan KTP kita, cukup agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Tidak ada garis miring atau bawahnya lagi kepercayaan. Jadi semua harus memilih dari 6 itu. Padahal bisa jadi bagian dari saudara kita adalah bukan beragama 6 itu, tapi kepercayaan. Inilah hebatnya Indonesia. Artinya kita tidak perlu mengajak orang yang bukan seagama. Kita cukup tunjukkan negara kita adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Ingat, negeri kita adalah Darussalam, negeri yang damai, bukan Darul Islam. Beda ya, Darul Islam dengan Darussalam. Darul Islam negeri Islam, tapi kita Indonesia, tapi Darussalam, negeri yang damai, nilai-nilai Islam ada di dalamnya, tapi tidak harus menunjukkan negara Indonesia adalah negara Islam, tidak. Baik, berikutnya adalah ini. Tadi saya sampaikan semua mengklaim aswaja, ya, semua mengklaim aswaja. Kenapa? Karena mereka juga mengikuti Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maka bagi mereka itu kebanyakan ijma atau konsensus ulama tidak ada. Selalu kita kembali kepada Quran hadis. Quran hadis, Quran itu tidak bisa dipahami dengan satu ilmu, banyak ilmu. Saya sendiri jauh hanya beberapa ilmu balaghah masuk di situ, ilmu tafsir masuk di situ, ilmu usul fikih masuk di situ, ilmu apalagi ilmu balaghah ya, ilmu nahwu masuk di situ. Contoh yang pernah kami sampaikan, ayat tentang bersuci. Kita mau sholat, itu kan harus bersuci. Itu kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat syarat untuk bersuci, yaitu wudu. Jika kalian hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Artinya apa? Kalau mau sholat,
maka basuhlah wajahmu, tanganmu, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Warjulakum, kenapa dibaca nasab? Wagsilu arjulakum, dan basuhlah kakimu. Kalau ayat ini dibaca nasab sesuai dengan redaksi Al-Quran, itu artinya kaki itu dibasuh. Dibasuh itu berarti airnya banyak. Tapi kalau wamsahu diusap airnya sedikit. Boleh di dalam ilmu nahwu, wa arjulikum boleh. Dan usaplah kakimu. Kalau mau dibaca, wa arjulikum. Tapi redaksi asli di dalam Al-Quran kan, wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah. Dibaca nasab berarti basuhnya. Atopnya ke igisilu arjulakum. Tapi kalau mau dibaca kasrah, majrur, wa arjulikum, wamsahu, bi arjulikum, dan usaplah apa kaki-kakimu sampai dua mata kaki. Ini satu ilmu nahwu untuk memahami ayat tentang ini. Boleh warjulakum, boleh warjulakum. Kalau warjulakum berarti kaki itu dibasuh. Tapi kalau dibaca majrur atau ke wamsahu birusikum, maka dibaca majrur, itu berarti mengusap dengan membasuh berbeda. Membasuh itu berarti airnya banyak, mengusap airnya sedikit. Ini satu pemahaman tentang satu ayat yang butuh ilmu lain. Baik, ini slide ini untuk membuktikan bahwa mereka juga mengakui aswaja. Maka kita harus menambahkan aswaja an-nadiyah. Ini ya. Selama ini kita, terutama organisasi yang masih banamnya NU, seringkali ditemukan menjelaskan aswaja hanya sekedar madhab seperti beberapa pengertian di atas. Maksud dari Nur Ayyid Santoso ini, selain sebagai madhab, aswaja harus dipandang sebagai manhaj. Jadi aswaja itu tidak sebagai madhab, yaitu berfikih, bertauhid, bertasawuf, tapi sebagai manhaj, sebuah metode. Ya. Manhajul harokah, berarti manhaj pergerakan. Manhajul fikr, berarti metode berfikir. Apa itu manhaj? Manhaj adalah sebuah metode dalam memandang segala sesuatu. Bagaimana aswatu memandang politik? Nah, di grup sudah kami sampaikan ada 9 pedoman berpolitik. Silakan teman-teman kerjakan, tidak perlu saya jelaskan kembali. Silakan dalam rangka mencoblos ini hubungkan partai politik PKB dengan P3. Karena kalau di Jawa kan khas NU itu mesti PKB P3, mayoritas ya. Tapi yang menarik di sini kan tidak ada perbedaan atau firqah-firqah itu. Orang Muhammadiyah memilih PKB, orang NU memilih PAN. Kalau di Jawa ini ditertawakan, karena basisnya sudah beda. Disinilah Sulawesi Tenggara. Jadi tidak ada yang konflik atas nama ini. Nah itu silakan coba dilihat di masing-masing calon atau kandidat itu, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, apakah ada dukungan dari partai politik, meskipun aturan yang baru, dukungan partai politik itu tidak lagi lebih kepada jumlah persen saja, tapi maksud saya ada 9 pedoman berpolitik warga NU. Warga NU itu berarti Anda bisa pemilih, bisa kandidat. Kalau pemilih berarti Anda bisa mengamati di sekitar Anda, dia itu basisnya orang NU, tapi kenapa memilih PAN atau memilih usungan partai ini, usungan paslon ini, padahal di situ tidak ada PKB. Nah, itu maksud saya. Jadi maksudnya 9 pedoman warga ini sebenarnya tepat untuk mereka yang ada di Jawa, ya, karena tadi NU dengan partainya PKB, meskipun P3 juga bisa, yang lain juga ada, tapi NU khas dengan PKB, PKB khas dengan NU. Meskipun ini masih debatable, tapi saat lahirnya adalah itu wadahnya. Kembali ke khitoh NU itu, NU ya sebagai jamaah, tapi untuk sahabat politik silakan berjuang di PKB. Sebenarnya sudah jelas itu, tapi kan tidak bisa. Sekarang atau hari ini orang NU, PCNU cenderung juga orang PKB atau saudaranya orang PKB, dan begitu selanjutnya. Ya, baik. Ini yang kita bedakan. Jadi aswaja sebagai manhaj, tidak sekedar sebagai madhab saja. Madhab bertasawuf, madhab bertauhid, madhab berfikih. Tapi manhaj, aswaja sebagai manhaj atau metode atau cara pandang segala sesuatu. Indonesia memandang politik atau bernegara. Indonesia sudah berdasarkan syariat atau belum?
memang tidak syariat Islam, tapi nilai-nilainya khas dengan Islami. Ya. Bagaimana aswad memandang keadilan, perbedaan, dan sebagainya. Ini adalah manhaj. Disinilah kemudian diperlukan pemahaman aswaja perlu dipandang sebagai manhaj agar tidak terjadi saling klaim terhadap aswaja. Karena minhum, kelompok-kelompok selain aswaja Ahmadiyah juga menyebut dirinya aswaja. Yang membedakan hubungan dengan negara diatur, hubungan dengan lingkungan diatur, hubungan dengan sesama diatur, itulah aswaja Ahmadiyah, aswaja sebagai manhaj, tidak lagi aswaja sebagai madhab semata. Ini contohnya ya. Ia mengaku sebagai aswaja. Satu aliran mengaku aswaja, tapi ia menolak Pancasila. Ini kan aneh. Sebagai dasar negara. HTI aswaja, tapi menolak Pancasila, menolak Indonesia sebagai, atau Indonesia berasaskan Pancasila, dia tolak. Ingin menggantikannya dengan khilafah. Ini sesuatu yang konyol. Untuk itu, Pancasila sampai hari ini bisa kita nikmati nilai-nilainya karena orang-orang NU lah yang membackup dan membendung itu. Berikutnya adalah tidak geser ini. Sudah habis. Ya, berikutnya adalah aswaja perlu dipandang sebagaimana tadi. Ada beberapa tingkatan untuk memahaminya. Aswaja sebagaimana itu pertama, aswaja sebagai manhajul fikr, dan aswaja sebagaimana itu. Manhajul fikr adalah ideologi pemikiran manhajul fikr. Manhajul harokah itu seperti kita ziarah, kita berjanji, kita malam Jumat Yasinan. Itu adalah bentuk-bentuk manhajul harokah. Ya, manhajul harokah. Oke, ini mana tadi? Ini. Ya. Perlu menjadikan aswad sebagai metode berpikir dan sebagai metode bergerak, dan kita sebagai orang yang mengaku aswaja harus memahami keduanya. Ada manhajul fikir, metode berpikir, ada manhajul harokah, metode pergerakan, yaitu ziarah kubur, berjanji, manakiban, yasinan, itu adalah manhajul harokah. Manhajul fikir adalah ideologi kita, pemikiran kita. Oke. Berikutnya adalah ada sebagian orang yang memahami aswaja kultural. Jadi teman-teman yang tidak masuk di struktural itu selalu menyebut kultural. Benteng dari aswaja adalah warga-warga ranting, warga-warga majelis wakil cabang, PCNU, wilayah, dan pusat. Tapi basisnya adalah di ranting, yaitu dia selalu membiasakan dengan kultur-kultur, dengan gerakannya itu adalah yasinan malam Jumat, ya, kemudian ziarah kubur, kemudian adzan dua kali dalam sholat Jumat, itu bentuk-bentuk manhajul harokah. Ya. Kalau ada masjid Jumat adzan satu, ambil alih. Maksudnya ini kan unik ini, adzan satu jamaahnya banyak, adzan dua itu kan secara rasional diundang, dipanggil, adzan pertama tidak datang-datang. Ternyata orang NU itu pintar. Nanti saya menunggu panggilan kedua katanya. Ya, adzan dua kali itu kan adzan dipanggil pertama nggak datang, diadzani lagi, panggil lagi biar datang. Adzan pertama sebelum khotib mengucapkan salam. Adzan kedua setelah salam khotib itu kan adzan lagi. Gitu. Betul ya. Kita sering melakukan ziarah kubur, renungan, selamatan. Itu adalah manhajul harokah. Dalam konteksnya kita bisa melihat jika ada di Indonesia mengaku Islam, tetapi anti tradisi, seperti suka membid'ah-bid'ahkan. Bid'ah. Bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Memanggil orang dengan lesan itu adzan ketika mau sholat, itu kalau nggak pakai loudspeaker, ya, tidak pakai toa, itu kan tidak kedengaran. Maka di Indonesia ini sudah indah betul. Adanya pakai toa, tapi wiridanya atau sholatnya tidak perlu. Kan bagus itu. Adzan komat pakai toa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai toa, biar keras.
Setelah itu tidak ada pujian. Kalau di Jawa kan ada pujian. Pujian itu ya muji-muji sampai imamnya datang baru qomat. Di kita enggak. Di sini enggak. Di sini adzan, sholat sunnah sambil nunggu Pak Imam sudah datang qomat. Atau sekarang sudah ada jam itu, sudah ada waktunya. Sholat sunnah sekian menit, 10 menit atau 5 menit. Ya, ingat, kalau Anda baru tiba, tidak perlu lihat itu sudah mau qomat. Jangan sok-sok ditunggu mau sholat sunnah. Ya. Itu Anda sendiri yang salah, tidak paham nama ibadah sosial itu. Jadi kalau datang, waktu menitnya masih panjang, boleh sholat sunnah. Tapi sudah mau qomat, tidak perlu sunnah. Begitu cara beragama itu. Ini ada orang baru datang, sudah mau qomat, malah sholat. Alasannya, nunggu Pak, masih ada yang sholat. Dia yang salah itu. Apalagi sunnahnya, tahiyatul masjidnya, dia sendiri. Kan sudah dikasih waktu. Begitu cara beragama itu. Lihat sosial juga. Ya, oke, lanjut ya. Itu namanya manhajul harokah. Baik, berikutnya adalah tinggal berapa? 3 slide kayaknya. Kita sekali lagi perlu memahami aswad sebagai sebuah metode pemikiran dan gerakan. Manhajul fikr, manhajul harokah. Ya, manhajul fikr, manhajul harokah. Manhajul fikr, pemikiran, manhajul fikr. Harokah adalah gerakan. Bukan sekedar tahu bahwa aswad itu golongan, aswad itu madhab, kemudian Islam yang benar di antara aliran-aliran selain aswad seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Tidak sekedar tadi ya, aswad sebagai madhab itu berarti bertauhid, berfikih, bertasawuf. Tidak sekedar itu, tapi juga aswad sebagai manhajul fikr, manhajul harokat. Ya, dari banyak doktrin pemahaman aliran dalam Islam, maka di sini pentingnya kita meningkatkan atau level-level di dalam beragama. Ada mu'taqid, ya, apa tadi? Mu'taqid, level keilmuan kita. Mu'taqid itu yakin dulu. Yakin Aswaja An-Nahdiyah adalah satu aliran yang menurut saya benar, ya. Yang kedua adalah menjadi mujahid, pejuang. Yang ketiga setelah mujahid, mujtahid, yaitu pemikir. Dan yang keempat, mujaddid, pembaharu. Mujaddid ini Muhammadiyah selalu pakai istilah mujaddid. Ya. Jadi level keilmuan kita adalah yakin dulu, terus setelah yakin, mari kita pasang bendera, itu mujahid. Setelah pasang bendera, kita isi diskusi-diskusi, pemikiran-pemikiran, itu namanya pemikiran mujtahid. Setelah mujtahid jadi pembaharu. Sudah jelas ini. Kalau kamu syariat Hasyim Asy'ari di Unusra, mu'taqid, yakin dulu, ajak teman mapaba, yakin bahwa ini adalah salah satu pengabdian kita. Setelah pengabdian kita pasang bendera, ini loh, nah, itu berjuang. Ajak teman-temannya Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Setelah berjuang, isilah dengan diskusi-diskusi, demo ala juang Gus Dur, demo ala juang Pengurus Masjid dan tokoh-tokoh yang lain. Setelah itu kemudian kita menjadi mujaddid, pembaharu. Dengan memilih aswad sebagai manhaj, kita bisa menselaraskan diri kita dengan perubahan zaman tanpa merubah esensi keimanan dan keislaman kita kepada Allah. Ingat, Islam akan selalu relevan dengan setiap perkembangan. Al-Islam sholihun likulli zaman wa makan. Islam itu agama yang sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman. Sholihun itu berarti sesuai likulli zaman, setiap masa, wa makan dan tempat, dimanapun itu. Ya, kita disamakan terutama dalam sholat. Tidak ada mau takbir diganti Allah Maha Besar, itu namanya membuat-buat. Kalau niat sholat ya pasti dengan Allahu Akbar gitu. Jika kita mencari dengan aswaja, keimanan, keislaman, dan keisanan, baik dalam akidah atau syariat ataupun akhlak ihsan, maka seperti dikutip dari tokoh tadi Nus Ayat Santoso Kristifa ini, kita mendapatkan yang 4T tadi ya. Jadi selalu melihat hubungan apapun beragama itu juga harus tawaja, tidak boleh hanya kuliah saja, juga bekerja, memperkuat keilmuan kita, penjaskos didalami ilmunya, TI didalami, arsitektur didalami, biologi didalami, teknik sipil didalami, apalagi ilmu informatika, ilmu komunikasi didalami, terutama ini musim politik ini, karena Pak Jalil baru membuat satu proposal tentang
mutilasi teknologi pemikiran ya. Bagaimana para netizen atau buzzer tentang itu, tentang penggemar-penggemar kandidat itu kan orang komunikasi yang bisa mengurai itu ya. Kemudian akuntansi itu dimaksimalkan. Aswaja agama adalah pondasi di dalam kita beraktivitas memandang segala sesuatu. Apa itu? 4T. 1. Tawasud moderat, seimbang, tawazun, tasamuh, toleransi, dan takdil, adil. Tawazun seimbang, wabtaghi fi ma'adakau darul akhirat, walatan sanasibah dunia. Tidak boleh carilah akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Boleh Anda sholat terus, jangan lupa kuliahmu. Boleh tahajud, boleh sholat sunnah, macam-macam. Jangan lupa kuliah dan tugas kuliah itu juga dibuka. Gitu. Jangan sunnah-sunnahnya, tapi wajibnya enggak. Belajar itu lebih penting. Ya. Karena Anda mahasiswa. Jangan terlalu banyak sholat, puasa, tapi tidak belajar. Malas. Nggak usah puasa kalau begitu. Ya, saya kadang begitu. Kalau puasa masih marah-marah, nggak usah puasa. Makanya kalau saya sekarang ini, dulu puasa terus ya. Sekarang ini kalau mau puasa, keluar dari rumah harus di atas duhur. Karena itu godaan sebelum duhur itu banyak. Makan bersama dan yang lain-lain. Jadi kalau mau puasa sunnah selalu saya menghindari atau berangkat ke kampus di atas jam duhur. Baik ya, itu ya 4T itu dipahami. Tawasud itu moderat, tawazun seimbang, takdil adil, dan tasamuh toleransi. Keempat metode inilah yang dijadikan dalam proses ijtihad, penggalian, suatu pemikiran baik dalam hal keimanan, keislaman, dan keisanan. Iman jelas ada dalam hati, keislaman adalah perilaku kita, syariat kita, ihsan jauh lebih berat, karena dia menggabungkan antara keimanan dan keislaman. Ihsan adalah antak budaka annaka tarahu, fa'ilam takun taruh, fa'inahu yaraka. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan antak budaka annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah melihat kamu. Ini sebuah definisi ihsan. Selain itu, ihsan itu berbuat baik atau berbuat amalan di atas yang diminta. Yang diminta sholat 5 waktu. Kalau kita sunnah kita lakukan, itu namanya ihsan. Karena memberikan atau berbuat ibadah di atas yang diminta. Metode pemikiran Aswad ini senantiasa menghindari sikap-sikap tatorruh ekstrim, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Tadi ya, Jabariyah, Qadariyah, lahirlah Asy'ariyah. Jabariyah luar biasa. Tuhan, Tuhan, Tuhan terus. Kita kuliahin karena Tuhan. Kalau Qadariyah enggak, ini bukan Tuhan. Kuliah adalah saya pintar adalah saya sendiri, saya belajar adalah IPK bagus adalah saya sendiri. Tidak ada Tuhan. Asy'ariyah menggabungkan dua aliran itu. Aliran Qadariyah dan Jabariyah. Kita ya doa, ya belajar. Ya doa, ya bekerja. Ya diobati, ya refleksi. Kenapa sakit? Ya berobat. Ya, seperti Nabi Musa itu. Saking dekatnya dengan Allah. Kenapa saya harus berobat? Saya kan punya Allah. Minta sama Allah selesai. Nggak harus berobat. Nah, ditegur sama Allah nggak bisa begitu. Jadi harus wasilah. Ke dokter sakit, ke dokter obati gitu. Oke. Tidak boleh ekstrim ya. Nah, ekstrim itulah yang kemudian membahayakan. Dan aswaja selalu tampil di metode itu. Memang bagi mereka yang baru belajar agama, model-model NO ini, Aswaja Nahdiyah ini selalu dianggap tidak tegas. Padahal ulama-ulama yang demikian. Di dalam fikih, di dalam furu'iyah, tidak perlu ada satu jawaban, harus banyak berjawaban. Akhirnya cuman seakan-akan digunakan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan. Gitu. Imam Syafi'i itu punya qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim itu qaul pendapat yang dulu, yang jadid kontemporer. Itu. Seperti itu. Wih, sudah bisa.